DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian persetujuan 4 rancangan peraturan daerah atau Raperda yang diajukan pihak pemerintah kabupaten. Rapat paripurna digelar dengan menggunakan sistem protokol kesehatan berlangsung di gedung DPRD Kabupaten setempat beberapa hari lalu. Hadir dalam acara paripurna ini, Bupati Tanggamus Dewi Handayani, unsur Forkopimda Tanggamus, para staf ahli Bupati, asisten, kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, para camat, perwakilan partai politik, unsur ormas, tokoh masyarakat dan adat, insan pers baik media cetak maupun elektronik, serta tamu undangan lainnya. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan. Heri didampingi Wakil Ketua 1, Irwandi Suralaga, Wakil Ketua 2, Teddy Kurniawan, dan Wakil Ketua 3, Kurnain. Dari laporan kehadiran anggota Dewan yang terhormat tadi, diketahui bahwa rapat ini memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa sidang 1 tahun sidang 2020 dengan acara penyampaian 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Dengan ini saya buka dan terbuka untuk umum. DPRD Kabupaten Tanggamus menyetujui 4 rancangan peraturan daerah atau Raperda yang diajukan Bupati Dewi Handayani. Keempat Raperda tersebut diantaranya meliputi Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah, Perda nomor 3 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kemudian Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang pasar. Ketiga Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus. Dan keempat yakni Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020, yaitu sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Tanggamus nomor 3 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah
3 tahun 2014 tentang pasar. Ketiga, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Tanggamus nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus. 4. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua, mengkoordinir dan menindaklanjuti hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur Lampung. Ketiga, menyerahkan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tersebut kepada Bupati Tanggamus untuk memproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah. Keempat, putusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Kota Agung pada tanggal masih kosong Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus Heri Agus Dewan belum ditandatangani. Terima kasih. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Tanggamus menilai ada sejumlah pasal yang diubah atau dihilangkan, seperti pada Perda tentang perubahan kedua Perda nomor 3 tahun 2013, yakni tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 1.2 diubah, sehingga yang termasuk kekayaan daerah adalah bangunan, gedung, lahan sawah, dan lahan kolam. Daerah di bawah pemerintah Kabupaten Tanggamus, Camat Kabupaten Tanggamus, serta hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kucuran rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruang sidang DPRD guna mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap 4 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Sidang Dewan yang terhormat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sedangkan peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terjalin dengan baik menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan. Salah satunya adalah persetujuan terhadap Ranperda yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Kemudian untuk Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2014. Ketentuan pasal 7 ditambah, yakni pasar modern wajib merekrut tenaga kerja lokal Tanggamus dengan komposisi minimal 75%. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tanggamus juga memberikan saran kepada Bupati Tanggamus untuk segera menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat. Paling lambat 3 hari terhitung sejak hari disetujukan melalui sidang paripurna DPRD Tanggamus. Guna meningkatkan
pendapatan asli daerah, meningkatkan kesempatan kerja, dan memberikan peluang pemasaran produk UMKM pada pasar modern. Maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2014 tentang pasar. Selain itu, untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016, maka segala bentuk perizinan usaha yang mempersyaratkan izin gangguan harus dihapus dan diubah disesuaikan dengan peraturan menteri tersebut, termasuk perizinan pasar modern. Namun demikian, penataan terhadap pertumbuhan pasar modern tetap harus dilakukan agar tidak merugikan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional. 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan pasal 2 Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten. Selain itu, perlu dilakukan perubahan pada beberapa organisasi perangkat daerah dan susunannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Raperda ini disahkan, maka diharapkan kepada Bupati Tanggamus melalui satuan OPD terkait untuk penyusunan aturan pelaksanaannya berupa peraturan Bupati atau Perbuk maupun melalui keputusan Bupati. Sementara Bupati Tanggamus Dewi Handayani dalam pendapat akhirnya menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada legislatif karena beberapa rancangan peraturan daerah atau Raperda telah dibahas oleh pihak DPRD Tanggamus. Menurutnya, dengan persetujuan keempat Raperda ini menunjukkan bahwa antara pemerintah kabupaten dan DPRD telah menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sehingga diharapkan terbitnya keempat Raperda tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Sidang Dewan yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya empat Raperda ini menunjukkan bahwa kita telah menampung aspirasi masyarakat, sehingga terbitnya perda ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan semakin mempercepat terwujudnya Kabupaten Tanggamus yang semakin tangguh, agamis, mandiri, unggul, dan sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pendapat akhir kami terkait persetujuan DPRD terhadap empat Raperda Kabupaten Tanggamus. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan kesabaran Dewan yang terhormat yang telah memberikan pendapat akhir yang kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan oleh Allah SWT untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain rapat paripurna persetujuan 4 rancangan peraturan daerah atau Raperda, DPRD Kabupaten Tanggamus pada hari bersamaan juga menggelar sidang paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021.
paripurna yang kami hormati, selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, agenda pembahasan akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 26 November 2020. Dan ada pun penyampaian laporan hasil pembahasan dan rencana persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 telah dijadwalkan oleh Banmus pada tanggal 27 November 2020 yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna kita pada hari ini. Atas kesabaran dan ketekunan saudara-saudara mengikuti acara ini, kami ucapkan terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bupati Tanggamus Dewi Handayani menghadiri rapat paripurna DPRD Tanggamus dengan 3 agenda pada Jumat 13 November 2020. Ketiga agenda rapat paripurna tersebut adalah penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Gisting tahun 2020 hingga 2040 dan rancangan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Kedua, penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Ketiga, penyampaian rancangan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. Ini di DPRD bisa dijelaskan Bunda? Ya, ada tadi penyampaian rancangan APBD tahun 2021, kemudian juga ada beberapa ranperda yang tadi sudah disetujui.
Dan mudah-mudahan nanti ini semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Rapor dari informasi dari pasar tradisional. Oh ya, mengenai pasar tradisional ada beberapa poinnya. Nanti akan kami sosialisasikan apa-apa saja sehingga masyarakat bisa mengetahui apa hasil keputusan ataupun apa yang menjadi usul daripada rancangan pada terkait dengan masalah pasar. Oke.